Shalom adik-adik, shalom papi mami, apa kabarnya? Wah, senang sekali ya, kita udah masuk di bulan Mei. Bulan dimana pencurahan Roh Kudus akan terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kota kita, dan di tengah-tengah bangsa kita. Sebab seperti yang tertulis di dalam Yosua 24 pasalnya yang ke-15 berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Siap untuk beribadah? Sekalipun online, justru ini waktunya. Kamu adik-adik beserta papi mami beribadah bersama-sama di dalam rumah kita. Amin. Maka selama beribadah, sekali lagi kakak minta tolong, terutama sama papi mami. Tolong, biar adik-adiknya beribadah sungguh-sungguh, jangan sambil dikasih makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, pegang gadget, atau melakukan aktivitas yang lain. Kan kita lagi ibadah. Nah, lakukanlah ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Terutama papi mami dampingi anak-anaknya. Nanti kalau pada waktu berdoa, tumpang tangan, doa sama-sama. Waduh, indahnya luar biasa. Amin. Dan sebelum kakak akhiri, kakak mau kutip satu ayat dari Mazmur 100 ayat kedua, bilangnya begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik yang udah sungguh-sungguh, yang udah siap buat memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kami boleh hari ini, kami mau ibadah bareng-bareng ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau puji-puji Tuhan, kami mau sembah-sembah Tuhan dimanapun kami berada. Gak sesuai dengan keadaan kami Tuhan, tapi kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang siap puji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Oke, kakak mau dengar suaranya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah kak, kayaknya kurang semangat nih ya. Sekali lagi ya adik-adik ya, kasih suara kamu yang paling terbaik, oke? Siap-siap ya. Kakak cek lagi nih suaranya ya. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama bangkit berdiri. Yuk, jangan ada lagi yang di kasur, jangan lagi duduk, tapi semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi ya, tapi sebelum nyanyi, kakak mau tanya, Kak, kenapa sih kita ibadah online hari ini? Karena ada Siko, itu siapa Kak? Siapa Kak? Corona Kak. Oh, gara-gara corona. Tapi adik-adik kakak mau bilang, gak perlu takut, gak perlu apa? Takut. Karena apa Kak? Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita semua. Oke, kita sama-sama nyanyi ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tepuk tangan. Adik-adik yang semangat kita pakai gaya ya. Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
adik-adik bisa lebih semangat lagi. Kita mau sama-sama lompat ya. Kita lompat 3 kali ya Kak. Oke, Kak. 1, 2, 3. 1 kali lagi ya. Oh 2 kali lagi Kak, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir paling tinggi 1, 2, 3. Oke. Adik-adik, walaupun orang-orang di luar sana khawatir, tapi kita di tempat ini kita mau muji Tuhan, amin. Amin. Yuk kita mau sama-sama angkat tangan kita mau nyanyi lagu ini. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih semangat lagi, kita bilang kurang kencang.
sekarang semuanya tetap posisinya berdiri, tapi kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, siapin hatimu yang terbaik. Hari ini kita mau puji dan sembah nama Tuhan. Tuhan hari ini mau dengar suaramu. Tuhan hari ini mau dengar penyembahanmu adik-adik. Mami, papi, yuk ajak anak-anaknya untuk sembah Tuhan dengan cara yang benar. Karena Tuhan mau curahkan kuasanya. Sampai mukjizat terjadi di rumah kalian. Di rumah demi rumah, kota demi kota, dan bangsa demi bangsa. Yuk hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu ini. Kita bilang Tuhan curahkan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mukjizat terjadi Mukjizat Tuhan. terjadi di tempat ini. Lebih sungguh lagi bilang curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang Yuk kita ulang lagu ini. Sungguh-sungguh ya adik-adik. Bilang ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Yuk adik-adik Tuhan. sungguh-sungguh nyanyi lagu ini. Mukjizat terjadi di tempat ini. Bilang curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang Lebih sungguh ini. dengan imanmu bilang curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tuhan terjadi. Mukjizat Pemulihan terjadi di ya Tuhan. tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang Lebih ini. sungguh bilang curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang Dengan ini. lembut bilang curahkan. Ayo keluarin suaramu adik-adik. Tuhan mau dengar suaramu. Mukjizat terjadi di Lebih sungguh lagi. Tuhan gak lihat bagus atau jeleknya. Tuhan rindu kau menyembahnya dengan cara yang benar. Keluarin suaramu yang terbaik. Mukjizat terjadi sekarang. Sekali lagi bilang curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Ayo adik-adik sungguh-sungguh. Dimanapun adik-adik berada. Di rumah adik-adik masing-masing. Percaya gak adik-adik kalau Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik. Yuk kita mau sama-sama curahkanlah. Angkat tanganmu bilang Tuhan. Mukjizat terjadi di Indonesia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Terakhir sama-sama bilang curah. Sebab mulut kamu penuh dengan kuasa. Oleh sebab itu ayo hari ini berdoa buat Indonesia.
bilang sama Tuhan, Tuhan curahin kuasa-Mu, curahin kesembuhan-Mu, curahkan mujizat-Mu buat Indonesia Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Sama-sama adik-adik dari rumah katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat, Mujizat terjadi sekarang. sekali lagi katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi Sekarang ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau siap-siap untuk dengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Ajar kami mau duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bentuk setiap kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan setiap hari. Supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan setiap menit yang kami punya. Tuhan, kami tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun kami. Dan kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang ingat tahun ini, tahun 2020 tahun apa? Nah, tahun 2020 adalah kakak kasih tahu ya, tahun dimensi yang baru. Artinya apa sih kak? Artinya kita sama-sama ya praktekin, artinya berubah menjadi serupa Kristus, menjadi kepala, bukan ekor. Kita ulang lagi ya, supaya adik-adik ingat sekali lagi. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Artinya berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala, bukan ekor. Wah, luar biasa. Nah adik-adik di masa-masa yang kayak gini nih, berapa banyak adik-adik yang udah mulai begini? Mami, Dedi, udah bosen. Wah, siapa yang udah mulai begitu? Udah bosen, makannya tempe lagi, tahu lagi, kangkung, sayur bayam. Aduh, semua sayur-sayuran kita makan nih Mami, Dedi udah bosen. Boleh nggak kita keluar mall, mau ke mall gitu ya. Mau makan di restoran yang enak. Aduh, udah bosen. Nah, hari ini kakak mau ingetin, memang adik-adik di saat-saat yang seperti ini, lebih baik adik-adik di rumah aja sama mama, sama papa. Dan banyak-banyak mengucap syukur, banyak-banyak berdoa sama Tuhan, banyak-banyak percaya sama Tuhan. Nah hari ini kakak bawa satu cerita nih ya. Kakak bawa satu cerita di suatu masa. Ya ada satu raja yang terkenal adik-adik. Terkenal tapi terkenalnya ini terkenal jahat. Wah raja ini namanya Raja Ahab. Siapa namanya? Namanya Raja Ahab. Ya adik-adik. Raja Ahab ini penguasa di Israel. Dia sangat terkenal. Tapi terkenal kejam adik-adik. Suatu hari dia bilang begini. Ayo bikin patung. Bangun patung. Kita sembah patung itu sama-sama, semua Israel. Kita sembah patung itu. Adik-adik dan itu mendukakan hati Tuhan. Dan itu buat Tuhan sedih. Maka ada satu nabi yang berani nih adik-adik. Dia datang ke Raja Ahab. Dia bilang begini. Raja Ahab, dengar baik-baik. Mulai hari ini, di bangsa ini tidak akan ada lagi embun. Tidak akan ada lagi hujan yang turun. Wah adik-adik tahu nggak? Kalau nggak ada hujan, kalau 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan mungkin masih oke. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama,
yang terjadi adalah kekeringan adik-adik. Nih kayak gini. Kekeringan dan kelaparan yang terjadi. Di bangsa Israel saat itu terjadi kekeringan dan kelaparan. Nama nabinya adalah Nabi Elia. Adik-adik, Nabi Elia dia bilang sama Raja Ahab. Tapi Raja Ahab marah. Dia bilang begini, saya mau bunuh dia. Adik-adik, dia suruh orang-orangnya untuk bunuh Nabi Elia. Tapi Tuhan dengar, Tuhan berfirman sama Elia. Elia, sekarang kamu pergi ke sungai kecil. Pergi ke sungai kecil. Di sana kamu akan aku pelihara. Kamu akan minum dari air sungai. Kamu akan makan, aku akan kirimkan burung gagak untuk antarkan makanan buat kamu. Wah, adik-adik, begitu luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Sesuatu hal yang gak mungkin dibuat mungkin sama Tuhan. Akhirnya dia taat adik-adik. Nabi Elia percaya. Dia taat, dia pergi ke sungai kecil yang dibilang. Dia minum dari sungai. Dia makan dari burung gagak dianterin. Tapi adik-adik yang tadi kakak bilang. Kekeringan terjadi begitu luar biasa. Terjadi begitu dahsyat adik-adik. Akhirnya sungai kecilnya ikut kering. Sungainya ikut kering. Kalau sungainya kering, Nabi Elia makan apa? Minum apa ya? Wah adik-adik. Tapi Tuhan gak tinggal diem. Dia berfirman lagi sama Elia. Elia, pergi ke kota Sarfat, daerah Sidon. Di sana aku akan pertemukan engkau dengan seorang perempuan, seorang janda yang akan memberi kamu makan dan minum. Wah adik-adik, Nabi Elia percaya sama Tuhan. Dia taat, oke Tuhan. Dia jalan di daerah Sidon. Sampai di gerbang kota Sarfat. Dia ketemu seorang perempuan. Lagi kumpulin kayu api. Ya, dia lagi kumpulin kayu. Lalu Nabi Elia ini bilang begini. Ibu, saya nih haus. Boleh gak tolong ambilin saya secangkir untuk saya minum. Oh adik-adik, dia lagi, jandanya lagi siapin kayu. Akhirnya karena diminta, dia siapin airnya buat Nabi Elia. Dia siapin, tapi terus Nabi Elia bilang begini. Bu, saya lapar. Boleh gak saya minta sepotong roti? Sepotong roti. Wah adik-adik, tiba-tiba janda itu mulai murung. Dia mulai sedih adik-adik. Dia mulai mikir. Saya nih udah gak punya apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Saya gak punya makanan, saya gak punya roti. Kecuali saya cuman punya sedikit segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya cuman punya itu Pak, saya gak punya yang lain. Dia sedih. Dia bilang, ini saya lagi kumpulin kayunya. Saya lagi kumpulin kayunya, saya mau bakar. Saya mau makan sama anak saya. Saya makan, saya kasih anak saya makan. Terus nanti saya mati. Karena saya udah gak punya bahan apa-apa lagi untuk dimakan. Lalu kami akan mati Pak. Kita cuma punya segenggam tepung. Lalu Nabi Elia bilang begini. Bu, jangan takut. Jangan khawatir. Ibu tolong buatkan dulu buat saya. Sepotong roti kecil aja. Sepotong roti kecil buat saya. Baru ibu bikin buat ibu. Ibu bikin buat anak ibu. Lalu jandanya mulai pikir adik-adik. Saya cuman punya segenggam tepung dalam tempayan. Saya cuman punya sedikit minyak dalam buli-buli. Adik-adik, tapi janda ini punya iman. Dia percaya kalau Tuhan pasti pelihara. Dia gak takut, dia gak khawatir. Dia bilang oke, saya percaya, saya mau taat. Saya akan siapin
sepotong roti kecil buat Nabi Elia. Lalu adik-adik dia buat rotinya, buat Nabi Elia, dia kasih. Dan Tuhan bilang begini sama Nabi Elia. Lalu Nabi Elia bilang sama jandanya, "Bu, nanti tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Tidak akan habis selama masa sukar ini. Selama masa kemarau ini, tepung dalam tempayanmu, minyak dalam buli-bulimu tidak pernah habis." Adik-adik, ibunya cuman modal percaya. Dia udah kasih makanan buat Nabi Elia. Dia balik lagi ternyata benar adik-adik. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Dia pelihara janda ini. Dia siapkan tepung yang banyak. Tidak pernah habis. Dia siapkan minyak yang banyak. Tidak pernah habis, Dek. Tuhan janji pelihara Nabi Elia. Tuhan janji pelihara janda di Sarfat. Masa-masa kayak gini, mau gak adik-adik percaya? Mau gak sama-sama kakak? Iya, mau taat. Walaupun cuman punya segenggam tepung dalam tempayan, cuman punya sedikit minyak dalam buli-buli, saya mau kasih buat Tuhan. Saya percayain hidup saya sama Tuhan. Adik-adik yang mau percaya, yuk angkat tangannya. Adik-adik yang mau percaya, kita mau sama-sama sungguh-sungguh hari ini. Persiapkan hatimu. Mungkin masa-masanya lagi khawatir, gak tahu mama papa mau kerja apa habis ini. Gak tahu mau makan apa besok. Gak ada yang tahu masa besok, Dek. Tapi mau gak percaya? Yang mau percaya angkat tangan. Sama-sama katakan. Aku percaya. Katakan. Berkat-Mu atasku melimpah kebajikan. Kebajikan Mari sebut, mari nyanyikan lagu ini dengan iman. Mau gak kita percaya sama Tuhan? Mau gak kita taat sama Tuhan? Katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Sekalian kita sama-sama katakan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, angkat tanganmu bilang, kami mau percaya Tuhan. Aku percaya. Kami percaya pemeliharaan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup pelihara keluarga kecil kami. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti sekarang. Kami mau percaya sama Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Sebab Tuhan pelihara janda di Sarfat. Tuhan pelihara Nabi Elia, Tuhan pelihara kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now.
ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ingat ya, sekarang kita sedang ada di era Pentakosta yang ketiga. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.